Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan untuk belajar bersama, dan hari ini kita akan belajar tentang RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Dan sebelumnya, marilah kita mulai dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini akan menjadi ilmu yang berkah dan manfaat, dan semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan bagi kita dalam belajar. Amin. Allahumma amin. Apa itu RPP? RPP adalah seperangkat perencanaan pembelajaran yang harus disusun oleh guru sebelum dia melaksanakan pembelajaran di kelas. Kenapa guru harus membuat RPP? Agar pembelajaran bisa berjalan dengan baik, pelajaran berjalan dengan maksimal, efektif, dan peserta didik dapat memahami dengan baik. Kalau kita lihat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016, di sana disebutkan bahwa RPP dalam penyusunannya harus memperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut. Prinsip yang pertama, harus memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Artinya kita harus paham bahwa dalam suatu kelas di situ ada banyak sekali karakter, ada banyak sekali watak dari murid kita. Artinya mereka tidak hanya satu tipe saja, tapi bermacam-macam. Nah, kaitannya dengan perbedaan individu ini, kita harus paham bahwa gaya belajar peserta didik ada 3 macam. Ada yang audio, ada yang visual, dan ada yang kinestetik. Apa itu audio? Di mana seseorang akan mudah memahami materi ketika materi itu disajikan dalam bentuk suara. Kemudian yang kedua ada visual, di mana peserta didik lebih mudah memahami materi ketika dia bisa melihat objek. Jadi ada sesuatu yang dilihat. Kemudian yang ketiga ada gaya belajar kinestetik, di mana seorang akan mudah memahami suatu informasi kalau tidak hanya melihat, mendengar, tapi dia juga harus mempraktekkannya. Seperti itu. Kemudian prinsip penyusunan RPP yang kedua adalah mendorong partisipasi aktif peserta didik. Artinya kita harus paham bahwa sekarang pembelajaran harus berorientasi kepada peserta didik, di mana peserta didik bukan hanya objek, tapi dia sebagai subjek, dia sebagai pelaku. Dia yang aktif dan kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator saja. Yang ketiga, berpusat pada peserta didik. Ini masih ada kaitannya dengan yang kedua, artinya bahwa peserta didik harus lebih mendominasi dalam pembelajaran. Yang keempat, mengembangkan budaya membaca dan menulis. Artinya memang RPP ini dalam penyusunannya harus mendorong peserta didik di situ banyak membaca dan menulis. Artinya tidak hanya mendengarkan, menyimak, tapi juga harus mencari informasi sendiri. Dia harus lebih aktif, dia harus memahami materi, Kemudian dia juga harus mempraktekkan dan mengucapkannya. Artinya di sini peserta didik tidak hanya pasif, tapi peserta didik juga harus aktif di sana. Oke. Kemudian yang kelima, memberikan umpan balik dan tindak lanjut. Artinya RPP ini antara RPP yang satu dengan RPP yang lain, baik RP sebelumnya ataupun RP setelahnya harus ada keterkaitan. Harus ada umpan balik murid dan guru, kemudian ada tindak lanjut. Nanti di bagian belakang akan ada penilaian, dan hasil dari penilaian itu nanti ada pengayaan, ada remedi dan lain sebagainya. Artinya tidak hanya terhenti pada RPP, tapi juga masih ada tindak lanjut berikutnya. Dan yang keenam, menekankan keterkaitan KD, materi, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, dan sumber belajar. Artinya
antara komponen-komponen RPP itu harus saling berkaitan. Yang ketujuh, mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. Artinya, materi yang kita sajikan tidak boleh berdiri sendiri. Materi itu harus dikaitkan dengan materi yang lain, harus dikaitkan dengan informasi yang lain, dan juga harus dikaitkan dengan budaya lokal setempat. Dan yang kedelapan, dalam penyusunan RPP harus menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Artinya, di sini pembelajaran yang kita lakukan harus mengakomodir perkembangan teknologi dan informasi agar tidak menjadi murid yang gaptek atau gagap teknologi. Baik, berikutnya kita lihat komponen-komponen yang harus ada dalam RPP. Sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016, di sana sebutkan bahwa komponen RPP yang pertama harus ada identitas sekolahnya. Yang kedua, ada identitas mata pelajaran. Yang ketiga, mencantumkan kelas dan semester, kelas berapa, garis miring, semester ganjil atau semester genap. Yang keempat, harus mencantumkan materi pokok, maksudnya materi yang akan kita ajarkan intinya tentang apa, seperti itu. Dan yang kelima, mencantumkan alokasi waktu. Kita harus paham bahwa alokasi waktu masing-masing jenjang berbeda. SMA 45 menit per jam, SMP 40 menit per jam, SD MI 35 menit per jam. Kemudian yang keenam, kita harus mencantumkan tujuan pembelajarannya. Yang ketujuh, ada KD atau kompetensi dasar. Ya, jadi kalau tujuan pembelajaran kita yang menyusun, kalau KD kita tinggal mengutip dari kurikulum. Yang kedelapan, kita harus mencantumkan materi pembelajarannya. Kemudian yang 9, ada penjelasan metode pembelajaran apa yang akan kita gunakan. Kemudian nomor 10, media pembelajaran apa yang akan kita gunakan agar siswa lebih mudah memahami materi. Yang ke-11, kita cantumkan sumber belajarnya apa saja. Ada yang dari buku paket, dari LKS, dari jurnal, dari web, dari YouTube, dari sumber internet lain, itu boleh. Oke, kemudian yang ke-12, kita harus mencantumkan langkah-langkah pembelajarannya atau kegiatan inti. Dan yang terakhir, yang 13, kita harus mencantumkan penilaian hasil pembelajarannya. Jadi teman-teman sekalian, ini komponen kurikulum, ini komponen RPP, ya, ini komponen RPP sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Jadi RPP di dalamnya harus mencantumkan 13 komponen. Teman-teman sekalian, dalam prakteknya, meskipun Permendikbud sudah ada yang menyebutkan bahwa komponen RPP ada 13, namun dalam perjalanannya ada surat edaran atau SE, surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 14 tahun 2019. Di sana dalam surat edaran tersebut mencantumkan bahwa ada penyederhanaan RPP karena Pak Menteri tidak menginginkan guru terlalu disibukkan dengan hal-hal administratif, guru terlalu sibuk menyusun administrasi pembelajaran sehingga kurang fokus dalam mengembangkan pembelajarannya. Ya, jadi guru dinilai lebih sibuk menyusun administrasi, tapi peningkatan kualitas pembelajaran menjadi terabaikan. Nah, dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa RPP minimal mencakup 3 komponen saja. Ya, jadi dari 13 disederhanakan menjadi 3 saja. Oke, komponen yang pertama harus mencantumkan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya apa? Kemudian yang kedua, langkah-langkah pembelajarannya bagaimana? Dan yang ketiga adalah penilaian hasil pembelajarannya. Jadi, dalam surat edaran nomor 14 tahun 2019, di sana disebutkan bahwa dari RPP yang
tadinya banyak sekali komponennya, dapat disederhanakan isinya 3 saja, 3 komponen saja. Dari 13 menjadi 3. 1 tujuan, 2 langkah-langkah pembelajaran, dan yang ketiga adalah penilaian. Nah, dengan demikian, dalam surat edaran tersebut juga disebutkan bahwa setiap RPP minimal ada 3 komponen itu. Adapun 10 komponen lainnya sifatnya adalah sebagai pelengkap. Pelengkap artinya dicantumkan lebih baik, tidak dicantumkan pun tidak apa-apa. Diperbolehkan, diizinkan. Yang penting 3 itu tujuan, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaiannya ada di sana. Oke. Berlatih untuk menyusun RPP, ya. Ini adalah gambaran dari identitas. Ada nama sekolah, ada mata pelajaran, ada kelas dan semester, ada materi pokok, dan ada alokasi waktu. Ini yang disebut dengan identitas. Oke, kemudian teman-teman sekalian, kita lihat komponen RPP yang pertama, yaitu tujuan pembelajaran. Di materi sebelumnya, kita sudah belajar bersama bahwa tujuan pembelajaran yang baik di dalamnya ada 4 komponen. Ada C, A, B, D. Condition, audience, behavior, dan degree. Oke, jadi itu komponen yang pertama dari RPP. Ya, jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa tujuan pembelajaran yang baik harus di dalamnya ada 4 komponen: condition, audience, behavior, dan degree. Bagaimana penjelasan dari CABD dan bagaimana cara menyusunnya, Anda dapat lihat pada materi yang telah kita pelajari bersama pada pertemuan sebelumnya. Oke. Kedua, ada langkah-langkah pembelajaran. Jadi langkah-langkah pembelajaran ini merupakan kegiatan apa yang kita lakukan selama pembelajaran berlangsung, bahwa secara umum pembelajaran berlangsung melalui 3 tahapan. Ya, ada 3 kegiatan di sana. Ada kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti, dan ada kegiatan penutup. Nah, teman-teman sekalian, kita pun harus paham bahwa RPP ada 2 macam jenis. Ada RPP yang disusun untuk 1 pertemuan, untuk 1 kali pertemuan, dan ada juga RPP yang disusun untuk beberapa pertemuan. Nah, kalau untuk RPP yang disusun untuk 1 pertemuan, maka formatnya cukup seperti ini. Kan tetapi, kalau RPP yang kita susun untuk beberapa pertemuan, sebagai contoh, kita akan menyusun 1 RPP untuk 3 pertemuan, maka yang membedakan ada pada kegiatan inti. Kegiatan pendahuluan sama. Nah, di sini untuk kegiatan inti, di sana dirinci lagi. Pertemuan pertama, kegiatannya apa? Pertemuan kedua, kegiatannya apa? Dan pertemuan ketiga, kegiatannya apa? Jadi sekali lagi, kalau RPP yang kita susun untuk beberapa pertemuan, maka pada bagian kegiatan inti harus dijelaskan pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan pertemuan ketiga. Seperti itu. Kemudian terkait dengan penjelasan kegiatan inti, ya, kegiatan inti ini juga sudah kita pelajari bersama pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, jadi kegiatan inti ini mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Ini yang disebut dengan pendekatan saintifik, di mana kegiatan pembelajaran melalui 5 tahapan, atau yang kita kenal dengan 5M. Yang ketiga, komponen terakhir dari RPP adalah penilaian hasil pembelajaran. Nah, masih mengacu ke Permendikbud tentang standar penilaian. Di sana juga disebutkan bahwa penilaian dalam RPP harus ada 3 jenis. 1, ada penilaian pengetahuan, kemudian ada penilaian keterampilan, dan ada penilaian sikap. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau kemarin ketika kalian menyusun silabus, pada bagian penilaian kalian cukup mencantumkan bentuk penilaiannya apa, seperti itu ya.
Sebagai contoh, di silabus cukup mencantumkan tes lisan atau tes tertulis. Di sana bisa juga ditulis pilihan ganda, IC, praktek. Nah, itu di silabus. Sementara di RPP ini dituliskan, dicantumkan bentuk instrumennya. Jadi, kalau di silabus dicantumkan pilihan ganda, maka di RPP ini, di penilaian pengetahuan, kalian cantumkan bentuk soalnya sekaligus kunci jawabannya. Atau yang kedua, untuk penilaian keterampilan, di silabus kemarin mencantumkan penilaian prakteknya adalah praktek wudhu, seperti itu. Maka di RPP ini dicantumkan instrumennya, ya, bentuk penilaiannya. Yang dinilai apa saja, apakah niatnya, kemudian apakah cara membasuhnya, ataukah gerakannya, atau rukun dan sunnahnya, seperti itu ya. Jadi kalau untuk di RPP harus dicantumkan bentuk instrumennya. Atau yang ketiga terkait dengan penilaian sikap. Nah, kalau di silabus penilaian sikap cukup dicantumkan pengamatan, seperti itu. Maka di RPP ini dicantumkan bentuk instrumennya, yang diamati apa, ya, instrumennya apa saja, kemudian rubrik penilaiannya, ya, karena sikap tentu nilainya ada A, ada B, ada C, sangat baik, baik dan cukup. Nah, dapat nilai A ketika apa, nilai B ketika apa, nilai C ketika apa. Nah, demikian ya. Jadi sekali lagi, untuk sesi kali ini kita berlatih menyusun RPP dengan format yang sudah disederhanakan. Jadi tidak lagi dengan format 13 komponen, tapi kita cukup mengambil 3 komponen saja dalam RPP. 1 tujuan, 2 kegiatan pembelajaran, dan yang ketiga adalah penilaian. Oke, teman-teman sekalian, ini adalah unsur-unsur RPP ya, sesuai dengan Permendikbud. Di sana disebutkan bahwa RPP itu komponennya ada 13, meskipun dalam perjalanannya ada surat edaran bahwa dari 13 ini dapat disederhanakan menjadi 3 saja. Tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Sekali lagi, 3 komponen ini bukan suatu kewajiban, bukan suatu keharusan. Artinya, sepanjang RPP kita ada 3 itu sudah cukup. Akan tapi, kalau masih diperlukan komponen-komponen yang lain, itu diperbolehkan dan diizinkan. Ya, oke. Seperti itu teman-teman sekalian. Dan sebagai penutup, marilah kita akhiri, dan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan dalam belajar, dan kita akan menjadi seorang guru yang profesional, guru yang membahagiakan, dan guru yang diidolakan oleh murid-murid kita, sehingga kita akan selalu dikenang sepanjang masa. Karena itu sebagai bekal harapan kita, semoga akan menjadi ilmu yang manfaat dan akan menjadi amal jarih yang tidak akan pernah terputus pahalanya ila yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.